Guna memajukan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Pringsewu, pemerintah kabupaten setempat menggelar Bazar UMKM 2024 di Komplek Rest Area Kilometer 37 Jalan Lintas Barat Sumatera, Pekon Wates Timur, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, mengusung tema UMKM Pringsewu tumbuh dan berkembang menuju era digital. Event yang berlangsung selama 3 hari 22 sampai dengan 24 Desember 2024 ini diikuti para pelaku UMKM di Bumi Jejama Secancanan. PJ Bupati Pringsewu Marindo Kurniawan saat membuka kegiatan tersebut pada Minggu 22 Desember 2024 malam mengatakan Bazar UMKM 2024 merupakan gambaran harapan agar UMKM semakin maju dengan penerapan inovasi digital yang semakin berkembang saat ini, sehingga target dan tujuan pembangunan dapat dicapai dengan baik, yang muaranya adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Acara ini melibatkan seluruh komponen mulai dari instansi terkait diantaranya Kementerian Agama, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kesehatan dan bagian pengadaan barang dan jasa, dengan konsep One Service Event, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku industri dalam rangka meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Kegiatan ini juga sebagai tindak lanjut program Kementerian Perindustrian tentang peningkatan penggunaan produk dalam negeri P3DN. Selaras dengan program tersebut, pemerintah daerah berupaya mengagendakan business matching peningkatan penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten. Rangkaian kegiatan lainnya meliputi pameran produk dalam negeri, dan setiap harinya juga akan tersedia pojok konsultasi dan pelayanan untuk peserta kegiatan yang memerlukan penjelasan dan pelayanan teknis terkait sertifikasi TKDN khusus industri kecil. 24. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Marindo Kurniawan SCMM, kami persilahkan. Cantik si Delima, hendak ke Pemda bertemu si Nisa. Mari kita sukseskan bersama UMKM Pringsewu pasti bisa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Pringsewu yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Nazarudin dari fraksi Gerindra ya Pak. Kemudian yang saya hormati Bapak Dandim 0424 Pringsewu Tanggamus, Bapak Letko Infantri Vicky Heru Harsanto SIP MSI beserta Ibu yang hadir. Ini alhamdulillah Pak Dandim bersama Ibu berhasil membawa Kampung Pancasila Kabupaten Pringsewu meraih peringkat ketiga nasional untuk kategori ketahanan pangan. Betul ya Pak Vicky? Kita beri aplaus sekali lagi untuk Pak Vicky. Alhamdulillah beliau membawa nama baik, nama besar Kabupaten Pringsewu di tingkat nasional. Insya Allah menjadi ladang pahala Pak. Dan insya Allah semua apa yang Bapak lakukan nantinya dapat membawa kebaikan bagi Kabupaten Pringsewu selanjutnya. Kemudian saya hormati Pak Kapolres, dalam hal ini diwakili oleh Pak Wakapolres yang selalu hadir, Pak Kompol Robi Wicaksono Sarjana Hukum, serta yang mewakili Kajari ya, atau yang mewakili. Kemudian juga yang saya hormati
Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu Pak Heri, kemudian para pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Pringsewu, para staf ahli, para asisten, para inspektur, para pejabat, para kepala OPD, juga para camat yang hadir pada malam hari ini. Kemudian ini harus saya sapa ini, Ketua PJ-TP PKK Kabupaten Pringsewu, Ibu Agnesia beserta Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Pringsewu, yang juga hadir di sini cukup spesial juga di sini mewakili penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung. Ini ayunda saya ini, Ibu Cahya Thomas Edwin beserta Bu Lucy ya mewakili. Salam hormat saya untuk Pak Thomas Edwin, Bu, abangda saya nih. Juga perbankan, wabil khusus di sebelah saya tadi Kepala Direktur Utama PT Bank Lampung, dalam hal ini Kepala Cabang Pringsewu ya, Pak Kartika Agus Sidarto, yang juga ini teman saya, ini teman kuliah saya pada saat zaman perjuangan. Tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat Kabupaten Pringsewu, para undangan dan hadirin yang berbahagia, terutama pelaku UMKM di Kabupaten Pringsewu. Tentunya alhamdulillah mari kita bersama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini yang insya Allah cerah ini, kalau kita melihat dalam seminggu terakhir hampir tiap malam kita diberkahi dengan hujan yang turun. Tapi malam bazar UMKM ini hujannya ditunda dulu sampai dengan nanti malam rupanya. Pada pembukaan bazar UMKM tahun 2024, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya sholawat dan salam kita sanjung agungkan kepada Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang syafaatnya kita nantikan yaumil akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Pelaksanaan bazar UMKM tahun ini mengusung tema UMKM Pringsewu tumbuh dan berkembang menuju era digital, yang menggambarkan pengharapan agar UMKM kita akan semakin maju dengan menerapkan inovasi digital yang semakin berkembang saat ini, sehingga target untuk tujuan pembangunan akan dapat dicapai dengan baik, yang muaranya adalah untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Gibran itu mengusung 4 tema prioritas yang akan dilaksanakan dalam 5 tahun ke depan. 4 tema prioritas tersebut adalah yang pertama, makan sehat bergizi gratis. Kemudian kedaulatan pangan, yang ketiga kedaulatan energi, dan yang keempat hilirisasi tanaman pangan dan industri di desa. Maka kegiatan pada hari ini yang dilaksanakan di Dekranasda, kemudian ada Dekrave di sebelahnya. Ini kita menangkap peluang dan tantangan tentunya ketika pemerintah pusat memprogramkan hilirisasi. Hilirisasi kita akan melihat bagaimana nilai tambah sebuah produk, baik produk pertanian, produk perkebunan, kerajinan, itu ada di desa. Lalu kita mengharapkan yang diharapkan oleh pemerintah pusat adalah nilai tambahnya 2 kali bertambah ada di desa. 2 kali ya. Contoh dari singkong. Ketika singkong dipanen, maka dia diolah menjadi keripik. Lalu di mana kemudian dipasarkan tempatnya setelah nilai tambah kedua? Nah, insya Allah Kabupaten Pringsewu siap dan tempat itu, maka kita memiliki Dekrave, kita memiliki Dekranasda. Nilai tambah tersebut akan kita akomodir ada di Dekranasda ini. Kita punya potensi bahwa letak strategis dari Dekranasda ini ada di lintas barat ya, lintas barat di sini. Maka kita akan menangkap para pemudik pelancong itu untuk mereka familiar dengan produk-produk UMKM di Kabupaten Pringsewu. Saya punya beberapa sahabat yang sampai hari ini masih senang berburu tapis, Bu Sulis. Jadi tolong tapis kita yang punya karakter uniknya Pringsewu
Karena tapisnya Pringsewu ini tidak ada duanya di Lampung. Dia punya karakteristik sendiri dengan motif-motif Pringsewu yang sangat digemari. Kalau tapis, saya sangat paham sebagai orang Lampung bahwa tapis adalah bagian dari proses untuk pernikahan adat. Namun hari ini perkembangan tapis sudah menjadi produk fashion. Ketika kombinasi tapis dengan batik kita itu menjadi kebanggaan bagi yang menggunakannya. Nah, untuk itu kita sudah punya pemimpin sebelum saya, PJ, Bupati sebelum saya sudah membangun proses-proses ini. Tinggal bagaimana kita meneruskan lagi di era pengembangan UMKM. Oke, memang saat ini dengan judul temanya adalah digitalisasi. Maka marketing UMKM kita akan menggunakan e-commerce. Banyak produk-produk, banyak situs yang bisa kita kembangkan. Namun juga tidak mengurangi hari ini transaksi manual masih dilakukan. Ketika para pemudik nanti melewati ini, maka dia akan tertarik untuk beristirahat, kemudian melihat produk-produk UMKM, khususnya tapis dan makanan dari Kabupaten Pringsewu. Hikayatnya, kenapa ini saya dorong untuk digalakan. Dan insya Allah saya akan menitipkan program ini kepada Bupati terpilih nantinya. Insya Allah bisa dilanjutkan, tidak mengurangi program-program unggulan ke depan, namun ini akan menjadi sebuah proses alur yang akan menjadi sebuah kebanggaan bagi Kabupaten Pringsewu tentunya. Hari ini pemerintah dengan regulasi kepegawaiannya telah menetapkan bahwa penggunaan batik itu 2 hari kerja, hari Kamis dan hari Jumat. Kamisnya batik Lampung, Jumatnya batik nasional. Maka ada 2 seragam yang akan digunakan. Untuk itu kita minta agar Kabupaten Pringsewu juga mempunyai ciri khas terkait dengan batik Lampungnya yang untuk hari Kamis. Nah, jangan kita mencontoh batik-batik yang punyanya Lampung Tengah mungkin, punyanya Tanggamus mungkin, tapi Pringsewu harus punya karakter yang kuat terhadap batiknya. Nah, jadi batik itu dan UMKM yang ada di Pringsewu. Ini kan acaranya dari kita untuk kita ya. Tadi saya lihat ada agendanya ya, sambutan PJ Gubernur Lampung, dan mewakili Gubernur Lampung saya juga lah gitu kan, karena saya orang provinsi juga. Nah, jadi nanti ketika Pringsewu nanti bisa masuk ke tingkat provinsi, insya Allah di provinsi kita dorong untuk bisa memastikan produk-produk UMKM di Kabupaten Pringsewu bisa selevel dengan UMKM nasional. Nah, untuk itu saya mengajak kita semua ke depan, mari kita galakkan ekonomi di Kabupaten Pringsewu. Pringsewu sudah punya modal untuk itu. Di sisi pertanian memang sudah membudaya bahwa Pringsewu adalah kabupaten pertanian. Namun nilai tambah dan pengolahannya itu yang belum dimaksimalkan Pak Sekda. Nah, ini yang akan menjadi fokus utama Pak Presiden, Pak Prabowo, Pak Gibran, dan Gubernur terpilih nantinya, insya Allah, bahwa nilai tambah itu akan ada di daerah dan desa. Maka program makanan bergizi sehat MBS itu fokusnya nanti adalah ekonomi berputar di desa. Beliau ingin nilai tambahnya perputarannya ada di masyarakat. Maka ketika program itu dilaksanakan, kita Kabupaten Pringsewu harus siap dengan program ini. BUMDes nanti harus kita persiapkan untuk mengelola pasokan pangan, pasokan telur, pasokan ikan dan buah. Insya Allah kita siap, kita punya anggur, kita punya sirsa, kita punya buah naga ada di Kabupaten Pringsewu. Nah, maka potensi-potensi ini harus siap kita dorong. Pak Prabowo sudah menyampaikan bahwa 8 miliar alokasi per desa yang akan berputar dalam 1 tahun 2025. Maka Pringsewu kita harus jaga uang 8 miliar itu supaya berputar menjadi nilai tambah di masyarakat Kabupaten Pringsewu. Alhamdulillah kita dianugerahi beberapa prestasi. Prestasi ini saya pikir ini adalah sebuah tanda saja. Ini adalah sebuah proses bekerja yang baik dan benar
sehingga hasilnya juga tidak keluar dari proses itu. Jadi hasil tidak mengganti proses tentunya. Alhamdulillah kita memperoleh penghargaan STBM Award tingkat Madya untuk sanitasi tingkat berbasis masyarakat. Kemudian kita juga Kabupaten Pelayanan Hak Asasi Manusia. Alhamdulillah kita memperoleh penghargaan tersebut. Kemudian juga kegiatan kita kemarin di Samarinda untuk kegiatan untuk penguatan ekonomi. Dan beberapa prestasi lainnya yang diperoleh OPD di akhir tahun ini merupakan sebuah pencapaian kerja keras, kerja benar, dan kerja ikhlas yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu semua punya tugas yang berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan ini semua menjadi prestasi kita semua dan juga menjadi amal ibadah bagi kita semua, dan pada akhirnya masyarakat terpuaskan dengan pelayanan pemerintah. Tentunya pelayanan kita hari ini kita digaji pegawai negeri ini. Hari ini kita ada tupoksi ini, rapat sana, rapat sini, biaya makan minum sana, kemudian apel sana, apel sini, menciptakan aplikasi itu, aplikasi ini. Pada akhirnya itu untuk melayani masyarakat. Pada akhirnya untuk membuat masyarakat tersenyum, untuk membuat petani tersenyum, dan nelayan bisa melaut sejauh mata memandang. Nah, kegiatan kita dilaksanakan 3 hari ya, malam ini sampai besok dan Selasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, bahwa rangkaian kegiatan ini meliputi pameran produk dalam negeri. Setiap harinya akan tersedia pojok konsultasi dan pelayanan untuk peserta kegiatan yang membutuhkan penjelasan dan pelayanan teknis terkait dengan sertifikasi TKDN, khususnya untuk industri kecil, sertifikasi halal, legalitas usaha, NIB dan SPPIRT, e-katalog, cara ulang timbangan bagi para pedagang, serta pojok konsultasi dan layanan lainnya yang dikelola oleh Bank Pembangunan Daerah Lampung Cabang Prinsewu. Saya berharap agar rangkaian kegiatan ini akan dapat berjalan dengan baik dan tertib hingga selesai nantinya. Dan kepada para pelaku UMKM yang hadir pada malam hari ini, teruslah pacu semangat agar lebih baik lagi. Mari kita berdayakan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Terus lakukan inovasi dan kreasi, serta menjadi garda terdepan dalam pertumbuhan ekonomi. Kedepannya, kami akan selalu mendukung sebagai upaya inovasi serta gagasan dari seluruh unsur masyarakat dan stakeholder terkait guna kemajuan Kabupaten Prinsewu. Dengan demikian, saya optimis kita bisa bangkit bersama memajukan Prinsewu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terakhir dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka Bazar UMKM tahun 2024 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita membangun Kabupaten Prinsewu menuju Indonesia maju. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5, 4, 3, 2, 1, resmi dibukanya Bazar UMKM Prinsewu 2024. Dia mengusung tema makan oleh Pak Dandim, Wakil Pak Kapolres, Pak Sekda, Ketua DPRD, tokoh masyarakat dan Lampung. Maka Bismillahirrahmanirrahim, penggunaan ATM di rest area khususnya di DKV, Masda Kabupaten Prinsewu secara resmi saya nyatakan dibuka. Saya yang ada di area Deklarasi Dalam Prinsewu. Mungkin Bapak
Pokoknya luar biasa. Tidak ada anggur lain seenak anggur Pringsewu. Karena yang lain gak ditanam. Ayo datang ke Pringsewu untuk wisata anggur. Anggur ini sunnah Rasul, makanan sunnah Rasul, makanannya raja-raja. Hari ini jadi makanan petani, jadi makanan ojek, jadi makanan yang pedagang. Jadi datang ke Pringsewu. Yo, balik. Le. Yo, 1, 2, 3. Isn't it amazing how almost every line on our hands align? When your hands are mine, it's like I'm whole again. Isn't that a sign? I should speak my mind. I've said those words before, but it wasn't mine. You deserve to hear it 1,000 times. If all it is to say that, why is it so hard to say? If all it is to say that, why am I in my own way? Why do I pull you close and then ask you for space?